Bapa di surga, kami berdoa untuk mandat-Mu yang khusus bagi kumpulan ini Tuhan, di Bethel Adulam. Apakah kepimpinan-Mu, apakah jalan yang Engkau ingin kami tempuhi, apakah keputusan yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Kami berdoa rencana-Mu bukan setakat yang baik, dan bukan setakat yang berkenan, tapi yang sempurna. There must be a progressive revelation, an advancement of God's kingdom in our lives personally. Biarlah kerajaan Tuhan dimajukan terlebih dahulu dalam hidup kami secara pribadi, dan kemudian secara korporal. Kami mau melihat pernyataan kemuliaan-Mu. Kami mau menjadi Tuhan pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi Tuhan mereka yang peka seperti keturunan Isakar kepada kepimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kami mau ya Bapa seperti Yosua yang masuk dalam tanah perjanjian. Kami mau masuk dalam kepenuhan Kristus Tuhan. Musa sudah pun mati. Bapa di surga, kami berdoa agar kami maju, bukan kuat, bukan gagah, tetapi melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah ini menjadi generasi yang dipilih oleh Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, haleluya. Di mana inilah menjadi Tuhan keturunan generasi yang melaungkan nama-Mu, yang memuliakan nama-Mu, haleluya. Yang akan bergerak bukan perlahan-lahan, tetapi dengan kencang karena kesuntukan waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau kipaskan api lebih semarak lagi dalam hati ini. Bukan bandingkan level kami dengan orang lain, tapi bandingkan diri kami dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, supaya kami hidup dalam kepenuhan-Mu dalam apa saja yang kami lakukan. Urapi telinga kami untuk mendengar, dan segala sisik di mata kami berdoa Tuhan Engkau buat pembedahan untuk keluarkan segala sisik daripada mata rohani dalam nama Yesus Kristus. Dan hati yang keras Tuhan Engkau lembutkan. Berikan kami hati daging di mana firman-Mu dapat terpahat, dapat tertulis, haleluya, dalam loh hati kami yang daging, haleluya. Kami berdoa Tuhan berikan kami roh lebih dari pemenang. Berikan kami roh dua bahagian, yaitu hak kesulungan kami Bapa, supaya kami tidak puas dengan apa yang kami ada sekarang, tapi terus dalam keadaan mengejar Tuhan, haleluya. Dan tidak lagi berjalan ya Bapa, karena kesuntukan waktu sekali lagi. Dan Engkau ya Bapa sedang mengutus malaikat-malaikat kudus-Mu untuk meniup sangkakala di surga. Kami berdoa supaya kami tangkap visi dari surga dan bergerak dengan kepimpinan Roh Kudus, haleluya. Seperti Ilya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang akhirnya ditangkap oleh kereta api, haleluya, berkuda dan diangkat untuk menyertai Engkau selamanya. Bapa di surga, kami mau tangkap apakah isi inti hati Tuhan, haleluya, pada saat ini untuk tahun yang baru ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa agar kami siap untuk dipenuhi dengan anggur yang baru, minyak yang baru, haleluya. Kami berdoa Tuhan, ambil alih, kami haus, kami lapar, kami inginkan inti, we want the substance of the life of Christ. Kami mau intinya Tuhan, supaya kami menghidupkan kehidupan Kristus dengan nyata. Shekinah glory, dalam nama Yesus kami perjagaan. Amin, amin, amin. Yang dikasih dalam Tuhan, banyak perkara terjadi beberapa ketika ini. Selepas khotbah yang terakhir, yaitu jadilah terang, ada banyak perkara yang Tuhan bongkarkan yang dikasih dalam Tuhan. Apabila iblis dibongkarkan, serangannya bukan alang-alang. Selepas sahaja hari Ahad tersebut, saya menerima panggilan telepon, yaitu ada seseorang pribadi bukan mau bunuh diri, tapi hampir bunuh diri. Pistol sudah di tangannya. Ini bukan main-main yang dikasih dalam Tuhan. Pisau sudah dalam tangannya. Tetapi yang dikasih dalam Tuhan waktu itu juga pendoa di sini juga tangkap. Pada saat itu juga saya menerima telepon mengenai seseorang pribadi yang bukan mau bunuh diri, tapi hampir bunuh diri. Pada saat yang sama sedang saya melayani pribadi ini, saya dapat message daripada pendoa dari tempat ini juga mengatakan bahwa pada waktu ini saya percaya kamu juga terima pesanan itu. Pada waktu itu adanya serangan, kecenderungan dan juga bunuh diri. Yang dikasih dalam Tuhan, apa kaitannya dengan message yang terakhir, jadilah terang, kegelapan akan terbongkar. Yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kecil sahaja mengakibatkan pribadi ini, seorang kepimpinan gereja, untuk mau bunuh diri. Karena iblis menghasutnya, iblis menipunya. Hal kecil, dosa yang tidak seberapa, iblis mampu kipaskan menjadi satu rasa malu yang terlalu dahsyat sampai pribadi itu tidak dapat melihat terang. Yang dikasih dalam Tuhan bukan setakat puji Tuhan, berita baiknya adalah Tuhan masuk campur dan pribadi ini dilepaskan, dan dia dilepaskan daripada serangan iblis tersebut. Satu, melalui telepon. Dua, secara pribadi kami sekeluarga turun ke kampungnya untuk melayani beliau. Dan dalam telepon pribadi ini dilepaskan.
Bila kami pergi kepada rumah kediamannya, saya tumpang tangan memimpin segenap keluarga, karena ia bukan satu pribadi. Ia adalah serangan kepada korporat dalam keluarga Kristus. Nah, puji Tuhan, pribadi ini dilepaskan daripada segala penipuan iblis. Dia mendengar suara bahwa dia mengatakan bahwa engkau tidak berguna, tidak ada gunamu dalam masyarakat, dalam gereja, sudah. Dan kamu rasa malu yang teramat sangat sampai pribadi ini tidak dapat melihat Yesus. Padahal hidupnya sudah banyak kali Tuhan lepaskan, selamatkan. Dan pribadi ini, beliau ini, adanya kesaksian yang dahsyat dalam hidupnya. Dan bukan setakat itu yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mulai membongkar terang Tuhan benar-benar bila kita istiharkan, biarlah terang atau menjadilah terang. Dosa ramai yang tersembunyi selama ini tiba-tiba terbongkar. Dan tiba-tiba dia mau tidak mau dia mengaku kepada pastor, pribadi ini ketagihannya terbongkar, dosanya terbongkar. Kenapa? Selama bertahun-tahun ini dosanya itu tersembunyi. Tapi sekarang terang Tuhan sudah menerangi. Kenapa? Bukan Tuhan mau menghukum umatnya, tapi Tuhan mau kita sadar bahwa ada perlunya untuk kita lepaskan diri daripada segala penipuan iblis, dari segi pikiran, dosa jasmania, ataupun kebiasaan menjadi Kristen biasa-biasa. Ada satu kesaksian yang dikasih dalam Tuhan mengenai 7 pribadi anak muda-mudi yang Tuhan membawa melawat surga dan neraka. Tapi saya tidak akan sentuh keseluruhan kesaksiannya. Saya ingin sentuh saja satu kesaksian yang mengenai lawatannya ke neraka. Tuhan membawa 7, bukan 1 orang, 2 orang, tapi bayangkan kalau kita ada 7 muda-mudi di sini ya. Yang tiba-tiba macam mana mereka menerima perwahyuan ataupun pernyataan itu, vision. Mereka pergi ke pantai dan bersekutu dalam doa. Ini betul-betul persekutuan doa. Mereka pergi ke pantai dan mereka mulai berdoa sebelum makan. Dan segenap hati dalam worship dan dalam berdoa. Berdoa, bermazmur, dan tiba-tiba pada saat itu kesemua mereka 7 orang belia ini, anak muda-mudi, melihat penglihatan yang sama. Mereka melawat surga dan neraka pada waktu yang sama. Apa yang A lihat, B, C, D, E, F, G pun lihat. So ini adalah satu tanda bahwa kita tidak boleh menafikan kesaksian mereka, karena sekaligus 7 anak muda-mudi ini melihat perkara yang sama. So apa yang mereka lihat adalah Tuhan, antara yang mereka lihat, Tuhan membawa mereka lihat satu kumpulan Kristen di dalam neraka. Okay? Di neraka mereka berpakaian seperti orang yang memang giat melayani. Dan mereka adalah deacon, pendoa syafaat, pastor ada. Nah, satu kumpulan ini berada di neraka. Dan Tuhan, dia tanya Tuhan, 7 anak muda ini tanya Tuhan, kenapa sekumpulan pribadi ini berada di neraka? Mereka adalah worship leader, deacon, deaconess, pastor, dan elder. Dan setiap mereka di neraka, adanya mereka pegang satu papan untuk memberitahu, memaklumkan apa dosa mereka di neraka. Kamu tahu apa silap dan salah mereka, kenapa mereka di neraka? Dan orang ini yang dibawa oleh Tuhan ke neraka mulai membaca biasa, normal Christian life. Dia bilang, Tuhan, kenapa orang yang hidupnya biasa-biasa pun di sini? Mereka adalah mereka yang sombong. Yang dikasih dalam Tuhan pada waktu ini, bila terang Tuhan mulai menerangnya, iblis dibongkar serangannya. Tetapi yang dikasih dalam Tuhan, kita juga dalam pergelutan pribadi, kegelapan itu juga akan dibongkar supaya kita dapat mengendalikan dan mengatasi dosa tersebut. So yang dikasih dalam Tuhan ada banyak kesaksian sejak minggu tersebut, tetapi yang terlalu privacy saya tidak dapat mengungsikan. Tapi kesimpulannya adalah yang dikasih dalam Tuhan, terang Tuhan sedang menerangi umatnya. Fokusnya adalah umat Tuhan. Tuhan mau kita atasi. Nah, apabila iblis dibongkar, jangan rasa kondemnasi. Tuhan mau kita atasi. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, inilah kepergelutan kita. Maka Tuhan memberikan kita anugerah untuk atasinya. Tapi untuk atasinya kita perlukan semangat yang semarak untuk mengatasi dosa-dosa tersebut. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat, dan kali ini saya melihat Tuhan mulai letakkan dasar kepada kebangkitan rohani ini. Nah, Tuhan ingin memastikan bahwa kebangkitan rohani ini akan datang, bukan datang dan pergi, tapi datang dan kekal sampai Maranatha. Apa yang Tuhan nyatakan kepada saya kali ini
adalah mengenai perkataan restore. Dan ia ada kaitan juga dengan apa yang Pastor kongsikan tadi mengenai membina umat Tuhan. Bukan membina gereja, yaitu dari istilah rumah ibadat, tapi pembangunannya, restorasinya adalah lebih kepada engkau dan saya secara pribadi. Tuhan akan mulai zoom in apa yang kita perlu atasi dengan terang Elohim, supaya apabila kita jalan dalam terang Tuhan, tiada kegelapan yang mampu sentuh kami. Kayak yang dikasih dalam Tuhan pada waktu ini, iblis tidak diam-diam. Iblis sedang menyerang dengan mendadak. Dan saya ingin memberikan satu pernubuatan sebelum pergi kepada firman Tuhan. Pada tahun ini kita akan alami kesulitan yang mendadak. Kesulitan yang mendadak. Tetapi pada saat yang sama Tuhan akan membawa pelepasan yang pangkas. Iblis mau kita fokus pada masalah yang datang mendadak. Tapi Tuhan mau kita sadar bila kita berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan pastikan pelepasan yang cepat, pangkas akan terjadi. So jangan fokus pada masalah bila ia datang mendadak. Karena tahun ini khususnya akan terjadinya kesulitan yang mendadak. Tetapi adanya swift deliverance. Akan adanya jawaban kepada doa yang cepat dalam nama Yesus. Pelepasan yang cepat dalam nama Yesus Kristus. Jawaban kepada doa yang pangkas dalam nama Yesus. Jadi apabila peperangan tercetus karena iblis mulai melihat terang Tuhan sedang menerangi umatnya, dan umat Tuhan tidak sedang dalam keadaan tidak bergelut tapi mau berjuang. Jadi tukar mindset, saya tidak bergelut dengan dosa, saya sedang berjuang. I'm not struggling, I'm striving. Maksudnya apa? Kita letakkan mindset, okay? Kita dalam peperangan roh ini, we are fighting for our breakthrough. Jangan hidup dalam dosa. Tidak bermaksudnya hidup tanpa dosa. Ada beza. Yang dikasih dalam Tuhan, bila kita hidup dalam tabiat berdosa itu, hentikan tabiat dosa itu. Tetapi apabila kita berjalan dengan Tuhan, akan ada waktu-waktunya kita berdosa. Ada perbedaan, a lifestyle of sin and accidental sin. So yang dikasih dalam Tuhan mengenai perkataan restore. Karena restore ataupun pemulihan